Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimuna rahimakumullah, usini nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata hasanatan tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Hadirin jamaah Jumat yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur mari kita senantiasa panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena atas segala nikmat dan karunia-Nya, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, begitu pula nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga alhamdulillah di hari yang mulia ini, di hari Jumat, kembali kita bersama-sama memenuhi salah satu panggilan Allah Subhanahu wa taala, yakni ibadah salat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam tak lupa pula tentunya mari kita senantiasa menyampaikan kepada junjungan kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita sebagai uswatun hasanah, sebagai contoh panutan kita yang terbaik, teladan yang terbaik dalam kehidupan keseharian kita. Kita mencontoh Rasulullah SAW dalam ibadah beliau, dalam keluarga beliau, dalam bertetangga, bermasyarakat beliau, begitu pula di dalam memimpin negara. Beliau adalah contoh terbaik, panutan terbaik dalam kehidupan keseharian kita, kehidupan umat Islam hingga akhir zaman. Hadirin jamaah yang sama dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selaku khatib, tentunya senantiasa mengajak kepada seluruh jamaah sekalian bahwa mari kita di hari yang mulia ini, di hari Jumat ini, kita memperbaharui keimanan kita. Kita mengokohkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tentu hanya dengan iman, hanya dengan takwa kita akan menemukan keselamatan di dunia dan keselamatan fil akhir. Hadirin jamaah Jumat yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Takwa inilah yang membedakan antara satu hamba Allah dengan hamba yang lainnya. Kemuliaan di sisinya ditentukan dengan tingkat ketakwaan masing-masing di antara kita. Sekalipun yang tahu tentu hanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayatnya, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian, di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, atqakum,
adalah yang paling baik takwanya, yang paling kuat takwanya. Takwa ini didefinisikan oleh para ulama bahwa menjalankan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ketakwaan ini bisa dicapai, bisa diraih oleh semua kita, apapun status sosialnya, mau orang kaya, begitu pula orang-orang miskin, mau rakyat biasa, apatah lagi seorang pejabat, seorang pemimpin. Apapun status sosial kita, apapun jabatan kita bisa mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan takwa kita. Kaum muslimin jamaah Jumat yang sangat dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Melalui khutbah Jumat yang singkat ini, tentu ada beberapa hal yang ingin kita sampaikan. Yang pertama adalah bahwa sekarang kita sudah berada di bulan Sya'ban. Kita sudah melewati pertengahan bulan Sya'ban ini. Artinya tidak lama lagi kita ini akan memasuki bulan yang mulia, bulan Ramadan 1447 Hijriah. Begitu mulianya bulan ini sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa kepada kita agar kita ini semua dipertemukan dengan bulan Ramadan. Itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dipanjangkan umur kita bertemu dengan bulan yang mulia, dan kita mendapatkan keberkahan, kebaikan, kemuliaan, keutamaan yang ada di dalamnya. Oleh karena itu dijelaskan oleh para ulama kita bahwa sebelum kita memasuki bulan yang mulia, tentu kita perlu mempersiapkan beberapa persiapan. Di antara persiapan itu adalah yang pertama, meluruskan niat kita. Meluruskan niat kita sekaligus kita mantapkan niat kita. Kita kuatkan tekad kita, azam kita, keinginan kita untuk dipertemukan dengan bulan mulia itu, dan kita mendapatkan kemuliaan di dalamnya. Karena dengan niat yang kuat, tekad yang kuat, keinginan yang kuat, maka tentu kita tidak akan menyia-nyiakan bulan tersebut. Berbeda ketika ada orang yang memasuki bulan Ramadan dengan biasa-biasa saja, bahkan tidak punya niat dan tidak punya keinginan, bahkan dia takut bertemu dengan bulan Ramadan karena ada kewajiban puasa yang berat bagi mereka. Maka meluruskan niat itu sangat-sangat penting, karena ini akan mempengaruhi mental kita, mempengaruhi kesiapan kita untuk melakukan amal ibadah, baik yang diwajibkan maupun yang disunnahkan. Yang pertama, luruskan niat, kuatkan tekad kita. Yang kedua adalah persiapan fisik dan materi. Tubuh yang sehat tentu jauh lebih baik melakukan ibadah puasa dibandingkan dengan tubuh yang sakit. Maka jaga kesehatan kita, karena menjaga kesehatan itu bagian dari ikhtiar, bagian dari usaha yang bisa diupayakan, yang bisa diusahakan, tentu dengan berbagai macam upaya ikhtiar yang kita lakukan agar kita tetap sehat, kita tetap fit, kita tetap kuat memasuki bulan Ramadan. Di antara persiapan-persiapan fisik seperti ini, tentu
untuk menghadapi bulan puasa itu. Kalau orang sudah terbiasa melakukan puasa-puasa sunnah di luar bulan Ramadan, maka tentu itu lebih ringan bagi mereka melakukan ibadah puasa wajib di bulan Ramadan. Kalau kita tidak sering melakukan puasa sunnah, maka paling tidak bahwa di bulan Sya'ban ini kita mengurangi porsi makanan kita, porsi yang dikonsumsi oleh tubuh kita, terutama di siang hari. Itu adalah latihan secara pelan-pelan untuk masuki bulan yang mulia dengan kewajiban puasanya. Apalagi persiapan yang kita melakukan di samping fisik adalah materi. Materi tentu yang berkaitan dengan harta yang kita miliki, yang berkaitan dengan harta. Mengapa? Karena di bulan Ramadan di antara kemuliaan dan keutamanya adalah kata Rasulullah SAW, ayyus sadaqah afdal, sedekah yang paling mulia, paling afdal, kata Rasulullah SAW, sadaqatu fi Ramadan. Jadi bersedekah di bulan Ramadan. Tentu banyak dan sedikitnya tergantung dari rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala masing-masing di antara kita. Tetapi yang paling penting bagi kita bahwa kita siap menyisihkan sebagian dari apa yang direzekikan oleh Allah Subhanahu wa taala, paling tidak setiap hari atau setiap malamnya. Kita jaga sedekah setiap malam, sehingga dengan sedekah setiap malam kita akan mendapatkan sedekah yang jauh lebih baik daripada 1000 bulan. Yang ketiga yang perlu kita persiapkan di dalam bulan Ramadan, memasuki bulan Ramadan, tentu adalah persiapan ilmu. Ilmu di dalam hal ini adalah yang berkaitan dengan fikih puasa itu sendiri. Apa-apa yang perlu yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban di dalam ibadah puasa, yang perlu kita tahan di dalam berpuasa, apa-apa yang bisa membatalkan ibadah puasa kita semua harus tahu dan kita harus ingat-ingat lagi. Tentu sebagian di antara kita bukanlah orang yang baru menghadapi yang namanya ibadah puasa, kecuali mungkin adik-adik kita yang sebagian di antaranya masih pemula. Maka ilmu di sini sangat-sangat penting untuk menghadapi bulan yang mulia. Ilmu mengetahui tentang betapa banyaknya kemuliaan dan keutamaan di dalam bulan Ramadan. Ibadah-ibadah yang perlu kita lakukan, qiyamul lail, sedekah tadi. Ada malam yang mulia. Maka dengan mengetahui itu semua, maka tentu kita bersungguh-sungguh di dalam menjalani ibadah puasa nanti. Ini yang pertama terkait dengan persiapan kita menghadapi bulan Ramadan. Yang kedua, melalui kesempatan khutbah Jumat yang sangat berbahagia ini, kita juga tidak boleh lupa, kita tidak boleh menutup mata bahwa umat Islam di berbagai belahan dunia, bahkan termasuk di negeri kita ini sendiri, tentu masih dilanda berbagai macam bencana, musibah. Kita doakan mereka, kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala mereka dihindarkan, dikeluarkan dari berbagai bencana musibah yang menimpa mereka, diringankan musibah itu. Apa yang terjadi di berbagai tempat termasuk di Aceh, Sumatera Utara dan Barat. Begitu pula kaum muslimin di berbagai belahan dunia masih ditimpa berbagai macam kezaliman yang terjadi di bumi ini. Ada Gaza, ada Palestina, yang hari ini kita tahu bahwa sudah ada yang namanya gencatan senjata permanen. Tapi yang namanya penjajah, yang namanya kezaliman, ternyata tidak juga berhenti dengan adanya gencatan senjata ini. Yang terakhir kita masih baca, masih lihat di berita bahwa beberapa hari yang lalu, 2 atau 3 hari yang lalu, Zionis Israel masih membombardir Gaza yang menewaskan setidaknya ada 30 orang yang tewas, yang syahid di sana. Tidak terhitung jumlahnya yang sudah dilakukan selama
bertahun-tahun terakhir ini. Oleh karena itu siapapun kita tidak boleh mendukung kezaliman. Karena kezaliman itu adalah merupakan sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yuhibbuz zalimin. Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Wa ma Allahu yuridu zalimin. Allah tidak menghendaki orang-orang berbuat zalim. Bahkan Allah Subhanahu wa taala termasuk melarang kita mendukung orang-orang yang berbuat zalim. Sebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Janganlah kalian condong kepada kezaliman, pelaku kezaliman maksudnya, yang menyebabkan kamu disentuh oleh api neraka. Maka salah satu hal yang mungkin disoroti oleh banyak pihak, termasuk oleh banyak kalangan ulama, adalah ketika banyak negeri-negeri muslim yang bergabung ke dalam sebuah dewan perdamaian yang disebut dengan Board of Peace, yang digagas atau diusung oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kita tahu bahwa Amerika Serikat adalah pendukung utama Zionis Israel, mendukung secara militer, mendukung secara dana, mendukung segalanya untuk melakukan pembantaian genosida terhadap ribuan, ratusan ribu, puluhan ribu umat Islam di Palestina. Lalu dia membentuk dewan perdamaian, lalu mengajak umat Islam itu bergabung di dalamnya, termasuk penguasa-penguasa muslim. Ada banyak negara yang masuk dalamnya, termasuk Indonesia, dan inilah yang dikritisi oleh banyak pihak. Mengapa? Karena track record yang namanya negara penjajah, negara adik kuasa ini sudah kita tahu bagaimana menginvasi Irak, jutaan rakyat sipil yang meninggal, menginvasi Afghanistan, menginvasi, memerangi Iran, dan seterusnya dan seterusnya. Menculik negara menculik presidennya orang lain, negara lain, seperti yang terjadi di Venezuela baru-baru ini. Itulah track record. Lalu kita masuk di dalamnya tidak juga secara gratis, tapi diminta membayar sekitar 17 triliun sebagai sesuatu yang harus disetorkan. Inilah yang dikritik oleh banyak pihak, termasuk oleh para ulama, bahwa jangan kita condong kepada pelaku kezaliman, karena dengan condong kepada pelaku kezaliman kita bisa disentuh oleh api neraka. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Janganlah kamu condong mendukung orang-orang yang berbuat zalim yang menyebabkan kamu masuk ke dalam api neraka. Kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang sangat rahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Tentunya yang bisa menjaga dan melindungi umat Islam adalah umat Islam ini sendiri. Kita tidak bisa berharap kepada negara-negara manapun di dunia ini kecuali pada umat Islam sendiri. Itulah Rasulullah SAW mengatakan, innamal imamu junnah. Jadi seorang imam, seorang pemimpin, seorang khalifah kaum muslimin itu adalah perisai, pelindung yang melindungi kaum muslimin dari musuh-musuhnya. Dan itulah yang pernah berjaya dan terwujud ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu. Yang hari ini kita kehilangan pelindung itu, dan mudah-mudahan dengan izin Allah Subhanahu wa taala umat Islam kembali bersatu di bawah pelindung yang mulia ini yang disebut dengan khilafah Islam. Kaum muslimin jamaah Jumat yang sama rahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bermanfaat pada kita sekalian. Barakallahu fi wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa law karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd.
فيا أيها المسلمون رحمكم الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Marilah kita bersama-sama berdoa dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawi 'alaina bi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afiyatan hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha alladzi yadhkurukum wa yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.